keras. Sindiran Adian Apitupulu kepada Fadlizon, Rocky Gerung, dan juga Said Didu yang dinilai berbicara omong kosong. Ketika Fadlizon, Said Didu, dan Rocky Gerung menyinggung tentang relawan Jokowi yang menginginkan kursi jabatan di perusahaan BUMN, tetapi Adian malah mendukung relawan Jokowi dipilih menjadi petinggi atau bos di BUMN karena relawan Jokowi akan mendukung program-program dari Presiden Jokowi. Dan Adian Apitupulu juga menegaskan, relawan Jokowi adalah orang yang seharusnya dipilih sebagai pengisi di perusahaan BUMN karena pasti bakal mengantarkan program-program Jokowi sampai di tahun 2024 mendatang. Dan Adian Apitupulu juga malah menyinggung Pak Prabowo yang selama ini menjadi oposisi malah mendapatkan posisi sebagai menteri. Dan tidak ketanggung-tanggung, Pak Prabowo juga membawa gerbong ke Kemenhan. Sebut saja loyalitas dari Prabowo yang ikut di Kemenhan. Sebut saja Dhanil dan juga kawan-kawan. Dan menurut Adian Apitupulu, jika kritikan Fadlizon, Rocky Gerung, dan juga Said Didu dianggapnya tidak adil, kalau dia benar-benar mengkritik, kritiklah juga Prabowo Subianto. Karena Pak Prabowo di Kemenhan juga membawa kolega-koleganya, sehingga ide-ide di Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto maka akan terrealisasi. Karena para pendukung-pendukung Prabowo juga masuk di dalam Kementerian Pertahanan. Padahal data pemilih Jokowi hanya sekitar 22% yang masuk di jajaran BUMN, sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi. Jadi, jika ada 7.200 direksi dan komisaris di BUMN, maka dari jumlah itu kira-kira 1.500-an lah yang memilih Jokowi, dan sisanya 5.700 orang tidak mendukung Jokowi dan tidak memilih Jokowi atau tidak setuju dengan program-program dan ide gagasan dari Jokowi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Reaksi Adian Apitupulu membuat Fadlizon dan kawan-kawan kesal. Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 Pena 98 Adian Apitupulu mengatakan polemik sukarelawan Jokowi di BUMN kembali mencuat di berbagai media massa dalam seminggu terakhir. Menurutnya, aroma penolakan terhadap masuknya sukarelawan Jokowi di BUMN malah disampaikan pihak-pihak yang sejak pemilihan presiden 2019 lalu berseberangan dengan kubu Joko Widodo Ma'ruf Amin. Di antaranya dia menyebut nama Fadlizon, Rocky Gerung, dan Said Didu. Saya tergelitik berpendapat, berbagai data dan penyumbang kritik dalam rangkaian polemik politikus PDIP Perjuangan ini kemudian menyebut pihak yang tidak mendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu saja boleh meminta posisi di BUMN. Karena itu, pendukung Jokowi bukan hanya boleh meminta posisi tersebut, tetapi malah harus. Sederhana saja, dari kabinet hingga BUMN memang harus diisi mereka yang setuju pada program dan ide-ide presiden. Tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti profesionalitas, ucapnya. Anggota Komisi 7 DPR ini merasa lucu ketika mereka tidak setuju dengan program dan ide presiden, malah diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan aset ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Sementara para pendukung Jokowi seolah tabu masuk BUMN. Adian juga menyebut saat mendukung Jokowi mengisi berbagai posisi di BUMN maupun di pemerintahan itu bukan tindakan balas budi, namun tindakan yang harus dilakukan untuk memastikan program, ide, dan target presiden terjaga dan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya, bahkan yang dulu bagian dari tim Mawar membantunya dalam Kementerian Pertahanan, katanya. Menurut Adian, pelibatan pendukung Prabowo di Kementerian Pertahanan tentu dengan harapan program, ide, dan target Prabowo sebagai menteri bisa berjalan dan tercapai. Kalau Fadlizon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan sukarelawan Jokowi di BUMN, maka agar kritik itu objektif dan fair, saya rasa perlu juga mengkritik Prabowo dan juga membawa gerbong ke Kementerian Pertahanan, katanya.
Petualang aktivis 98 itu menegaskan, jika Fadli, Rocky, dan Said tidak berani mengkritik Prabowo, sebaiknya tidak usah berisik terhadap keinginan sukarelawan Jokowi mengisi posisi di BUMN. Adian mengatakan, ada dampak yang kurang baik jika mereka tidak setuju dengan program dan ide Presiden ditempatkan di pengelolaan BUMN. Antara lain, BUMN cenderung tidak akan produktif maksimal sesuai keinginan Presiden karena sudah terjadi pertentangan, bahkan penolakan terhadap program, ide, dan target Jokowi. Adian mengakui mungkin saja mereka yang tidak mendukung Jokowi ditetapkan di pengelolaan BUMN, namun harus setuju terhadap program dan ide dan target Presiden. Untuk sampai tahap penempatan, mereka tentunya harus diuji lewat proses karena sikap dan pilihan politik pendukung biasanya tidak cepat berubah, kecuali mungkin masuk kategori bunglon profesional, katanya. Adian kemudian memperkirakan jumlah posisi di BUMN yang mungkin bisa diisi berdasarkan kewenangan eksekutif. Dia mengasumsikan ada 1.200 perusahaan BUMN, baik induk, anak, dan cucu. Masing-masing memiliki 3 direksi dan 3 komisaris, maka paling tidak ada 7.200 posisi untuk mengisi direksi dan komisaris BUMN. Kemudian, jika tiap perusahaan bisa mengangkat 5 orang staf khusus direksi, maka total staf khusus bisa mencapai 6.000 orang. Selain direksi, komisaris, dan staf khusus, ada juga advisor di setiap BUMN sekitar 6 orang atau total sekitar 7.200 orang. Jadi, total posisi di BUMN yang bisa ditentukan oleh eksekutif adalah 20.400 orang. Jika 20.400 orang itu loyal pada Presiden, maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besar yang seharusnya mampu untuk merealisasikan ide-ide besar Presiden. Namun yang terjadi bisa buruk bagi BUMN jika jumlah itu diisi mereka yang menolak program, ide, dan target Jokowi. Di sisi lain, jumlah sebesar itu juga bisa saja dimanfaatkan untuk menjadi tim sukses yang dibiayai negara. Jika Menteri BUMN-nya terobsesi dan terambisi menjadi calon presiden 2024 tetapi tidak punya partai politik yang bisa menjadi mesin politiknya, kata Adian. Dia menjabarkan data pemilih Jokowi tiap level di BUMN pada Pilpres 2019 lalu menurutnya hanya di kisaran 22% saja, sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi. Jadi, jika ada 7.200 direksi dan komisaris BUMN, maka dari jumlah itu kira-kira 1.500 orang yang memilih Jokowi dan sisanya sekitar 5.700 orang yang tidak mendukung Jokowi atau tidak memilih Jokowi atau tidak setuju terhadap program dan ide Jokowi, katanya. Menurut Adian, jika presentase yang dikemukakan masih sama dan berlaku sama hingga saat ini, bisa saja ada 5.700 orang di posisi direksi dan komisaris BUMN yang menjabat dan dibayar negara, tapi tidak mendukung program kepala negara. Harapan saya berangkat dari logika sederhana. Jika yang mengelola BUMN itu adalah mereka yang mendukung Jokowi, maka seharusnya peran dan kontribusi BUMN akan semakin besar, ucapnya. Namun, jika yang mengelola adalah mereka yang tidak setuju dengan program dan ide Jokowi, bisa jadi peran dan kontribusi itu akan semakin rendah di kemudian hari. Adian lantas menjabarkan jumlah pendukung Jokowi yang saat ini menempati posisi direksi dan komisaris di BUMN. Kalau dari relawan terorganisir, tetapi bukan partai, dalam catatan saya hanya 35 orang sukarelawan dari 7.200 posisi yang ada. Itu pun sebagian besar melanjutkan dari periode sebelumnya, sementara yang benar-benar baru tidak lebih dari 11 orang, ujarnya. Adian kemudian menjabarkan jumlah sukarelawan Jokowi yang sudah diberhentikan Menteri BUMN Erick Thohir dari posisi BUMN. Menurutnya, berkisar 50 orang dan beberapa malah diganti dengan mantan calon anggota legislatif dari partai yang tidak mendukung Jokowi. Seperti di PTPN 14, ada sukarelawan pendukung Jokowi yang diganti mantan caleg provinsi dari partai yang hingga hari ini tidak bergabung dalam koalisi partai pendukung Jokowi, tuturnya. Dalam kesempatan kali ini, Adian kembali menyoroti kebijakan rangkap jabatan di BUMN yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan asas pemerintahan yang baik.